Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Hari ini kita akan belajar materi IPS. Submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah Perumusan Dasar Negara Indonesia. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang proklamasi, makna proklamasi, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari berkaitan dengan proses perumusan dasar negara Indonesia. Nah, seperti apa prosesnya dan apa itu dasar negara? Kita akan sama-sama menyimak penjelasan berikut. Anak-anak, disimak dan dibaca penjelasan berikut dengan baik dan sungguh-sungguh ya, biar kalian benar-benar paham prosesnya. Mengapa? Karena seandainya suatu hari Bu Novi memberi tugas untuk menjelaskan kembali proses perumusan dasar negara Indonesia, kalian bisa menceritakan prosesnya menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, langsung kita mulai. Proses perumusan dasar negara diawali dengan pembentukan BPUPKI. 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan bahwa ia akan membentuk BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Zumbi Chō-Sakai. BPUPKI resmi dibentuk tanggal 29 April 1945. 28 Mei sampai 1 Juni 1945 merupakan sidang pertama BPUPKI. Dengan hasil seperti yang ada di layar. Dalam sidang itu ada 3 orang yang mengemukakan konsep dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Soekarno. Konsep yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan yang berkebudayaan. Konsep yang disampaikan oleh Muhammad Yamin itu dikemukakan pada tanggal 29 Mei 1945. Disusul dengan Supomo yang mengemukakan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Konsep yang diajukan yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan konsep dasar negara. Ia juga mengusulkan nama dasar negara yaitu Pancasila. Maka tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena di hari itu kata Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno. 5 dasar negara yang diusulkan Soekarno, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang kedua BPUPKI
yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, dibentuklah panitia-panitia kecil. Salah satunya adalah Panitia 9. Disebut Panitia 9 karena memang anggotanya ada 9. Anggota Panitia 9 seperti yang tercantum di layar. Ketua Soekarno. Nah, Panitia 9 ini berhasil merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan yang disusun oleh Panitia 9 disepakati dan ditandatangani oleh anggota Panitia 9. Rumusan tersebut diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Berikut isi dari Piagam Jakarta. Kalau seandainya tulisannya terlalu kecil dan tidak dapat terbaca oleh kalian, kalian bisa searching sendiri di Google Piagam Jakarta. Maka akan muncul banyak sekali Piagam Jakarta, tetapi pada intinya isinya sama. Nah, mohon maaf ini terpotong. Saya lanjutkan. Piagam Jakarta itu adalah yang sekarang disebut dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya ada di bagian yang Bu Novi cetak tebal. Nah, seandainya ini tulisannya tidak terbaca jelas di layar yang kalian lihat, maka kalian bisa melihat atau mencari sendiri ya di internet. Nah, ini Piagam Jakarta yang berhasil dirumuskan oleh Panitia 9 dengan Ketua Soekarno. Ada bagian yang Bu Novi garis bawah. Nah, tugas kalian hari ini adalah proses perumusan dasar negara memang sudah selesai karena sudah sampai di Piagam Jakarta. Tetapi ketika Piagam Jakarta ini dibacakan pertama kali di hadapan BPUPKI, itu terjadi pergolakan. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian cari informasi, kalian cari hal-hal yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi setelah Piagam Jakarta ini tersusun. Bu Novi ulangi, ini Panitia 9 itu sudah berhasil menyusun Piagam Jakarta.
tugas kalian adalah mencari proses atau peristiwa atau hal apa yang terjadi setelah Piagam Jakarta ini terbentuk dan dibacakan di hadapan BPUPKI. Nah, kalian cari informasinya sampai dasar negara itu disahkan. Ini belum menjadi dasar negara, tapi ini menjadi cikal bakal dari dasar negara kita. Maka kalian lanjutkan prosesnya seperti apa setelah Piagam Jakarta ini tersusun, proses apa yang terjadi, proses apa yang ada dalam cerita sampai dasar negara Indonesia itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini Piagam Jakarta ini disetujui dan ditandatangani oleh Panitia 9 pada tanggal sekian. Berarti ada jeda dengan disahkannya dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di antara waktu yang belum terbahas, itu kalian cari ceritanya. Misalnya apa yang terjadi dengan ini, terutama di bagian yang Bu Novi beri garis bawah. Maaf, bukan Bu Novi beri garis bawah, tapi Bu Novi cetak tebal. Sekali lagi, kalian cari tahu ceritanya setelah Piagam Jakarta ini tersusun hingga disahkannya dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikian tadi penjelasan dan tugas hari ini untuk materi IPS. Sekali lagi, kalian kerjakan dengan baik, kalian simak dan baca dengan baik agar kalian benar-benar paham prosesnya. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.